ketika kita bisa hadir bersama-sama sholat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan tiap hari bertambah jamaahnya, karena ukurannya sholat yang paling berat adalah dua. Yang pertama adalah sholat subuh, dan kedua adalah sholat isya. Dua hal itu gampang diucap, sulit untuk dilaksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini bagiannya Ustaz Mustafa, tapi beliau berhalangan pergi ke Bandung. Sampaikan untuk dapat diisi tema subuh ini. Ada satu pertanyaan, kenapa kita dianjurkan membaca sholawat? Pertanyaan ini tentunya semua ada dalilnya dan ada tarikhnya, sejarah. Ada 5 hal kejadian sehingga kita dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkan membaca sholawat. Yang pertama, ketika Allah menciptakan Adam dari tanah, menciptakan Adam dari tanah, begitu ciptaannya selesai, ditiupkanlah roh kepada Nabi Allah. Pada waktu roh ditiupkan, tentunya ini semuanya atas perintah dari Allah. Nabi Allah akan ketika ditiupkan roh langsung menghadap ke atas, melihat atas, dan tembus ke atas langit, tapi di atasnya langit yang ungu. Kemudian di sana terlihat kalimat Allah bersanding dengan ada. Ini jadi kalau di sini sebelah kanan itu Allah, sebelah kirinya Muhammad bersanding. Nah, sekarang kenapa kok masjid-masjid itu pintu ditulis sebelah kanan Allah, sebelah kiri Muhammad? Kalau baru sejarahnya kan, ternyata itu yang pertama. Ketika Nabi Allah Adam dicipta pertama, langsung darah tembus ke arus, di atasnya langit. Yang dilihat pertama kali adalah Allah bersanding dengan Muhammad. Tapi tak terasa pada waktu itu. Kemudian untuk pertama kali ada berada pada saat rohnya dicipta itu, rohnya dimasukkan dalam perintah. Baca nanti surat Al-A'raf dari ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Disinilah di dalam Al-A'raf itu pertama kali ketika Adam sudah dicipta, rohnya sudah ada, kemudian perintah dari Allah di surat Al-A'raf ayat 9, ayo sujud kamu malaikat, iblis sujud. Bersujudlah malaikat. Inna iblis wastakbara, kecuali iblis. Terus bertanya Allah kepada iblis, iblis, udah mau sujud. Nah, di sini iblis berkata,
Allah tasjuda id amartu. Apa yang menyebabkan kamu iblis kok tidak sujud ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud? Padahal iblis itu yang menciptakan Allah. Iblis tidak mau. Terus iblis berkata pada Allah, "Ana khairun minhu wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku tidak mau sujud ya Allah, karena aku lebih baik daripada manusia itu. Aku diciptakan dari api, karena ada berita. Karena iblis unsur api lebih tinggi daripada. Masalahnya yang menjadi masalah di sini adalah filosofinya. Adalah amal bukan. Ketika diperintahkan kamu tidak mau bohong. Jadi kalau begitu filosofi ini setiap orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, jadi umpamanya silogisme deduktif. Iblis barang siapa yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka orang tersebut kafir atau zalim. Iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kesimpulannya, konklusi, maka iblis itu kafir atau zalim. Bagaimana dihubungkan dengan kita? Setiap orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah adalah zalim atau kafir. Simpulan tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka konklusinya simpulan adalah zalim. Makanya kita berpikirnya dengan cara silogisme deduktif. Enak. Kalau itu introspeksi kita. Ketika kita tidak melaksanakan ini kita iblis. Tinggal begitu. Yes. Kemudian hiduplah Nabi Allah di surga. Di surga itu menurut Kisahul Anbiya Ibnu Katsir di Ibnu Katsir, tidak ada orang tua, tidak ada anak. Rata-rata nanti di surga itu umur 30 umurnya sehat. Tidak ada orang yang cacat. Cacat tidak ada, kiplak tidak ada. Tidak ada orang tidak. Bahkan semua perempuan yang kuat cantik-cantik, bahkan diumpamakan dari cantiknya itu seperti bidadari. Ketika air diminum kelihatan mengalir di tenggorokannya, begitu cantiknya. Tentunya para ibu, bapak-bapak ini menginginkan itu. Dan di surga ada larangan. Di sini semuanya babi haram, minuman khamr haram. Di surga ada larangan. Begitu larangan-larangan yang ada di dunia, ketika masuk surga sudah tidak ada larangan. Itulah nikmatnya. Kemudian walaupun sudah seperti itu, Nabi Allah Azam ketika cinta itu karena diberi unsur syahwat, tentunya merasa kesepian. Kesepian itu diantaranya adalah ketika menginginkan teman yang masuk adalah wanita, sebagaimana firman Allah, "Hubbu syahawati minan nisa wal
bani, kemudian dari wal bani, manusia laki-laki itu dihiasi dengan syahwat, sedang pada perempuan. Sebaliknya perempuan sedang pada laki-laki. Wal banin, bukan wal banan. Wal banin, anak laki-laki bisa di introspeksi dengan semua yang belum punya laki-laki pasti berkata laki perempuan sama, tidak sama saya sendiri pada waktu berada dua perempuan merasa ada yang kurang dalam hati saya. Akhirnya Allah memberi anak yang ketiga laki-laki. Ternyata benar sadaq ya Allah. Jadi dalam Al-Quran sudah ditulis hubbus syahwati minan nisa wal banin, bukan wal badan. Anak laki-laki. Kalau tidak percaya coba aja. Kemudian ketika itu merasa keakar dalam hatinya dia kertas, kemudian tertidur dan berolahraga. Setelah tertidur terbangun. Setelah terbangun ada Siti Hawa di sebelahnya. Sebelahnya. Begitu senangnya Nabi Allah terobati syahwatnya. Dari senangnya mau demik. Demiknya apa? Menyentuh neguk itu eseting punya paus eseting nyenting istop oleh maka Jibril Ar-Radam kamu belum dihalalkan itu belum. Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril untuk mengawinkan Nabi Allah Adam dengan syaratnya apa? Syaratnya nikah laki perempuan. Adam dan Hawa sudah ijab kabul. Walinya lopo ada bintang ada. Walinya siapa? Allah. Dan langsung perintah dari Allah. Apa mas kawinnya? Lalu nikah manusia warga ibadah mencalon mempelai calon lelaki perempuan saatnya nikah. Dua wali, tiga saksi. Ya saksi terus mana? Saksinya siapa? Dengan Allah. Kemudian mahalnya apa? Di surga masa ada makanan udah ada. Apa mahalnya? Sallallahu alaihi wasallam. Langsung bertanya Allah mahalnya pakai sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Allah Muhammad belum diciptakan. Sama dengan ketika Nabi Allah melihat pertama kali Muhammad belum dicipta, cuma nur Muhammad. Ketika sallallahu alaihi Muhammad dibaca baru Nabi Allah menyentuh oleh makanya sallallahu alaihi Muhammad itu dinamakan salawat Jibril. Jadi kalau mendengar kepada selawat langsung yang asal dari Allah, langsung dari Allah ini, ya sallallahu alaihi Muhammad. Ditambah yang lain itu pendapat daripada para sahabat. Sahabat sallallahu
tabiin baru salawat Nabiya, salawat ya macam-macam lah. Tapi yang asli adalah salawat Jibril yang ini peristiwa yang kedua. Kemudian di dalam surat Al-A'raf dan surat Al-Baqarah boleh kamu macam-macam, silakan mau apa saja ada. Tapi wala taqrabaha hadhihi fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan sampai kamu mendekati pohon kurti. Pohon kurti jangan kau dekati. Karena sudah dalam surat Al-A'raf itu sudah setan diperintahkan jadi orang laknat sampai hari kiamat, minta diperpanjang umurnya. Setan itu tidak diperpanjang. Jadi setan mulai Nabi Allah Adam mencipta sampai sekarang sudah mati. Setan sudah mati. Di mana letaknya? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka bangkit. Sampai nanti hari kebangkitan setan hidup. Sekarang kita beranak bilang di pasukan setan banyak sekali. Tambah akhir zaman tambah banyak. Oleh karenanya hati-hati setan itu. Nah, setan itu ketika menggoda anak, tidak mempan. Nah, lewatlah. Dan ini kalau kamu sudah dilarang makan roti ini, kamu takut seperti mereka. Ayo, tidak mau ada. Digoda lewat siapa? Hawa mereka. Manusia itu yang laki-laki ini kalau sudah dirayu perempuan kelepek apalagi yang dicintai. Ya Allah Rabbi, benar kelepek. Nah, ini yang ini kesenjamannya ada sudah. Tergoda dari sayangnya dicintanya. Mendatangi bangun. Bukan mendatangi, bukan mendekat. Enakan waktu itu. Begitu dimakan waktu itu lepas semua. Pakaian kebesaran surga itu lepas semua. Berikan semua, telanjang semua. Lagi mau telanjang. Sehingga ditutupi awalnya oleh Adam dan dengan daun-daun yang di atasnya, daunnya yang buah daun putih. Nah, disinilah Adam berdoa. Apa aja tidak Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu aja. Berapa hari? Bukan hari. 40 tahun. 40 tahun berdoa. Coba. Kalau kita umur 40 tahun kok sama umur, aku nato, maka aku laksanakan buat putih. Kepada Allah belum diterima. Ketika diterima, doanya ditutup ini. Allahumma atawassul alaika bihaqqi Muhammad. Dari kepada dalam sadar wala tawfiqna Allahumma atawassul alaika bihaqqi Muhammad. Langsung ditegur oleh Allah. Adam, kamu begini Muhammad. Siapa Muhammad? Ya tidak tahu juga. Tidak tahu juga Allah. Loh kok bisa menyebut nama Muhammad? Ketika dia beradab dengan Allah. Ketika aku cinta olehmu ya Allah,
dan diberi roh ke badanku, aku mendarat ke atas, langsung di sana itu tertulis ada kalimat Allah dan Muhammad bersanding. Dari sana diterimalah oleh Allah doa. Makanya filosofi daripada hal yang ketiga, peristiwa ketiga ini, bagi orang yang berdoa tanpa menyebut salawat, doanya melayang-layang, tak tembus, karena ada satir pun halal. Satir itu bergantung dari dosa-dosa kita. Dosa kita banyak, makanya dianjurkan salat, baca salat. Ini filosofi yang ketiga. Kenapa orang dianjurkan salat? Doanya bahkan kalau berdapat lagi dan secara mendapat ditutup juga dengan salat. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon dan meminta, hanya kepadamu kami menyembah. Kabulkan, saya ingin apa? Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Mantapkan. Kalau Pak Ismail itu buatan kopi. Sapur saya 30 di Solawatnya apa yang dikehendaki oleh Pak Ibrahim gitu. Makanya ini peristiwa yang ketiga. Setelah itu Nabi Allah Adam terus diturunkan Allah di India, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Saling mencari satu dua lain, ketemulah benar Jabal Rahmah. Bagi yang sudah haji, kalau umroh tidak masuk kata. Bagi yang sudah haji, di Jabal pada atas itu ada tubuh pertemuan Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. Boleh disitu, boleh disitu. Tubuh itu boleh disitu. Berdoa dengan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami itu suatu saat kami bertemukan di surga dengan Nabi Allah dan Siti Hawa. Itu turun. Nah, turun di sana sudah sekarang ada undang-undangnya. Bes, itu peristiwa yang ketiga. Sampai punya anak, Bina, sampai kita Adam sampai Siti Hawa. Beranak Bina sampailah kepada kita sekarang. Sebelum kita sekarang, Nabi Muhammad SAW ketika menjadi Rasul, ya, turun namanya Al-Quran, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Al-Hadis, maka kedua hal ini sebagai mujizat dari Rasulullah yang sampai sekarang bisa dijadikan pedoman hidup, pedoman bernegara, pedoman berpolitik, pedoman dari Aisyah, penghidupan, semuanya pakai Al-Quran dan Al-Quran. Sampai konsep bernegara untuk mengentas kemiskinan, yang mana ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina amanu bil ilmi. Itu Allah berjanji.
Aku akan mengangkat beberapa derajat bagi orang yang berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan gimana? Dari pendidikan, bukan MBA. Bukan. Salah besar. Ilmu. Ya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, taraktu fikum amran fa inna masyarakat bihima la tadillu abadan wa yadillah Allah. Aku tinggalkan dua perkara. Apabila dua perkara ini kau pegang teguh, kau tidak akan sesat dunia dan akhirat. Apa itu dua perkara? Kalau keluar dari ini pasti sesat. Apapun yang terjadi, pasti sesat. Di adanya sesat betul. Karena keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian selesai sudah. Apa ada perintah dari Al-Quran membaca salawat? Ada. Baca surat Al-Ahzab dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan kita berselawat. Malaikat dan Allah, innallaha, Allah dan malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Selawatnya apa? Yang pertama itu selawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya, di sini muslim apa masuk? Belum. Hanya diperlukan orang yang beriman, yang percaya pada Al-Quran dan Hadis, baru diperintah Allah. Perintahnya gimana? Shallu fil amal. Berselawatlah kamu. Agar supaya kita tidak masuk konsep tadi kilowis dua deduktif sampai sedang itu takut masalah area pada setan. Nah, jangan sampai gitu. Shallu berselawatlah kamu. Usahakan taslima. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Apa bacaan selawatnya? Selawat yang pertama pas kawinnya Nabiullah Adam berkasih Yahweh, yaitu selawat Jibril tadi. Itu asli dari Allah. Tidak dirajakan dari seorang kali yang bukan seperti itu. Mari kita ke aslinya dulu. Nah, disinilah sejarah kenapa dianjurkan banyak salawat. Nah itu baca salawat. Terus di dalam Al-Quran ada wa ma yanzuru anil hawa'i huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan hawa nafsunya, bukan kehendaknya sendiri, tapi itu semua wahyu dari Allah, wahyu dari Allah. Muhammad tolong sampaikan yang Muhammad kepada umatmu pada selawat. Rasulullah yang menyampaikan. Di mana penyampaiannya? Kalau saudara pergi ke kemudian sempatkan diri ke Taif di masjidnya Sayyidina Abbas itu sukunya Rasulullah. Di sana ditulis dan ada di masjid itu juga ada museum tulisan tangan dari Sayyidina Abbas. Di dalam pintu utama, ya, kalau saya menghadap ke barat, kalau ada pintu utama, tulis man shalla alayya sholatan wahidatan
sallallahu alaihi wasallam. Sapa-sapa orang saya selamatkan ya Rasulullah. Pelantang kalau kita tahu sallallahu alaihi, maka Allah akan berselawat kepada orang yang selawat itu berapa? 10 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Pak Nabi sebagai itu mungkin pokoknya selawat kalau kali kali 10 berapa? 300 ini dua tambah 10 benar. Ikut orang itu lah. Kalau gitu ya setelah kemudian dari masalah ini maka dianjurkanlah pada selawat. Terus apa? Ada dialog lagi. Terus kenapa kok Allah menciptakan sebelum bumi diciptakan? Allah menciptakan Nur Muhammad sebelum bumi. Di sinilah ya kata Allah dan Nur Muhammad. Karena andai kata bukan neraka kamu, aku sudah menciptakan bumi, langit dan seterusnya. Karena kamu kalau gitu aku bukan neraka khusus untuk kekasih. Makanya kalau lahir itu dan Habibullah apa itu di dalam saya itu asalnya dari aku dengan tugas. Sekarang kau sudah tahu Muhammad, aku menciptakan kamu, menjadikan dunia karena kamu, dan aku menjadikan kamu untuk jadi generasi. Kemudian terus aku ini untuk siapa? Rasulullah misalnya, aku adalah untuk orang yang berselawat kepada mereka. Inilah nanti yang dan di surga. Karenanya perbanyaklah pada selawat. Nah, perbanyaklah selawat. Ya paling tidaklah jam orang maka di 10 kali lah. Nah, kalau jumlahnya yang ini berapa? 100. Ya 100. Itulah kenapa baca selawat itu dianjurkan. Sejarahnya seperti itu. Dan itu dalilnya sahih. Sangat benar. Dalam Al-Quran, dalam hadis. Tidak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi daya dukung bagi kita untuk mengamalkan salawat sehingga kita bersama Rasulullah di akhirat. Ada yang perlu direnungi. Kalau ada, ayo berdoa bersama. Biridwaillah ta'ala wa bisyawatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala adiniyah al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa jawwina wa la tina wa asbabina wa dhurriyyatina
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اجعل قبرهم روضة من الجنان ولا تجعل قبرهم فتنصرني برحمتك يا الراحمين اللهم افتح علينا ابواب الخير وابواب البركه وابواب النعمه وابواب الرزق وابواب القوه وابواب الصحه وابواب الرحمه وابواب السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا اغفر لنا وارحمنا.